Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ketika rumah tangga Rasulullah dilanda masalah. Pada tahun ke-9 Hijriah, di kediaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpullah istri-istri beliau di sana. Mereka menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon kiranya agar beliau dapat menambah biaya hidup untuk mereka. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Allah telah menganugerahkan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat muslim melalui perkembangan Islam yang telah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ketika istri-istri Rasulullah itu menghadap, datanglah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar dan Abu Bakar pun menyaksikan mereka yang ada di dalam rumah tersebut, semuanya dalam keadaan terdiam. Umar rupanya telah mengetahui dengan firasatnya atau melalui informasi dari putrinya Hafsah yang juga merupakan istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana dan maksud sesungguhnya tujuan dari pertemuan itu. Lalu di tengah keheningan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, mereka semua meminta tambahan nafkah." Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar kemudian langsung ke arah putrinya, Hafsah. Demikian juga Abu Bakar yang menghadap ke arah Aisyah. Kedua sahabat Rasulullah tersebut mengecam putri mereka. Apakah kalian meminta tambahan dari Rasul yang beliau tidak punyai? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya memberikan kepada mereka pilihan sebagai petunjuk Allah pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 28 hingga 29 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Setelah menyampaikan pilihan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada istri-istri beliau untuk berpikir dengan tenang dan menetapkan atas diri beliau untuk tidak mendekati mereka selama 1 bulan. Setelah ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu memintanya agar bermusyawarah dengan ayahnya, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ternyata tanpa ada keraguan dan tanpa menunggu, langsung Aisyah menjawab, "Apakah dalam hal semacam ini aku perlu bermusyawarah dengan ayahku? Tidak, sesungguhnya yang aku inginkan adalah Allah dan Rasul-Nya, serta kehidupan akhirat." Maka Aisyah telah memutuskan pilihannya, bahwa yang ia pilih adalah Allah dan Rasul-Nya. Pun demikian dengan istri-istri beliau yang lain. Mereka memilih hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Dalam tafsir Al-Misbah ada beberapa yang perlu kita garis bawahi dari kandungan surat Al-Ahzab ayat 28 hingga 29 dan latar belakangnya. Yang pertama, bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa juga, yang sama seperti kebanyakan manusia lainnya. Dan mereka juga adalah wanita sebagaimana wanita lainnya. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih hiasan-hiasan kehidupan, sehingga mereka menuntut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permintaan mereka itu tidak dipersalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hal itu menyedihkan hati beliau. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kesedihan itu datang karena beliau ingin agar istri-istrinya pun mencapai peringkat tinggi dalam pandangan Allah dengan tidak menjadikan perhatian utamanya pada kehidupan duniawi. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan istrinya bukan karena beliau tidak memiliki harta untuk hal tersebut. Karena bukankah pada saat itu kekuasaan dan kemuliaan telah beliau dapatkan? Tetapi apa yang beliau miliki diberikan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti membantu kesejahteraan umat dan pengembangan dakwah Islam pada masa itu, sehingga beliau dan keluarga hidup dalam kesederhanaan. Dan demikian itulah yang dikehendaki Allah untuk Nabi dan istri-istrinya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberi pilihan kepada istri-istri beliau dan mereka semua memilih hidup bersama Rasulullah, maka sejak itu mereka pun bersepakat untuk tidak lagi akan menuntut apa yang berada di luar kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwa meskipun kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewah, tetapi dalam saat yang sama beliau sekeluarga tidaklah hidup dalam kondisi sangat kekurangan, seperti yang dituliskan dalam sebagian riwayat. Hingga beberapa hari, bahkan berbulan-bulan, dapur Rasulullah tidak pernah menyala. Dalam periode Madinah, perang telah diizinkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan mendapatkan bagian dari ghanimah maupun fa'i sebagai sumber penghasilan. Demikian kisah permasalahan dalam rumah tangga Nabi. Adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup kita, mendapatkan masalah, begitu juga dalam berumah tangga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan terbaik dalam membimbing sebuah bahtera rumah tangga. Bagaimana sikap beliau yang selalu tenang ketika dihadapkan oleh tuntutan para ummul mukminin? Beliau dapat memecahkan masalah dengan adil tanpa harus ada yang tersakiti hatinya, bahkan tidak sampai menimbulkan pertengkaran. Wallahu a'lam bishawab.